Baik lagi bersama kita di Berkicot. Bersama kita ngebacot. Oke. Nah, ini kita lanjut video part 2-nya nih. Yang kemarin kan masa SMA Bang Caca. SMP Bang. SMP. Sekarang masa SMA-nya nih, dan Masa di rumah SMA. yang berbeda Bang ya. Iya, Nah, di rumah yang ini, di rumah nenek ini. di rumah ini apa Bang yang lu rasain Bang? Kalau itu sih tuh, ya dari gua masih miskin juga sih. Oh, aja. Miskin. Mungkin Kanan ya. Lu ada Tahu tuh, ini kali miskin Bang. aja kayak kamu suka sama gua kali ya. Gua Ada daya ngerti tarik juga. tersendiri dengan Daya miskin tarik. mungkin ya. Jadi sering diganggu. Itu kejadian pas gua lagi balik lagi mau tidur, udah bisa. Gua pasti kalau mau temu kayak gitu tuh pasti dirisah dulu. Oh, oke. Dari gue tuh bisa, terus udah paksain mau nggak mau gelap dong pasti lampu. Udah tuh udah mau hilang itu, terus hilang tiba-tiba di mata kebuka dikit. Terus dan gue punya di kamar tuh ada ini apa meja rias tapi yang lama, yang model apa 3 side ya. Oh, tiga Oh, yang kacanya tiga 1, gitu. 2, 3 di kiri kanan ya? Iya, Kanan, dan tahu. model masih jadul yang ukiran-ukiran Jawa gitu deh. Gue juga pas gue ngelirik ke arah ke kaca itu tuh, kok ada kayak sosok wanita berdiri pakai baju putih ambil nyisir. Ini kondisi kamar gimana nih? Maksudnya lu mau tidur kan? Biasanya Mau tidur. kondisi kamar ada orang mau tidur matiin lampu, Iya, pasti atau mau ada matiin, lampu karena tidur. Udah gelap nih. Udah. Gelap gulita dong berarti. Gelap itu maksudnya masih ada cahaya di inilah, Dari Dari luar. lorong lah. Oke. Gitu. Jadi kalau suasana buat di kamarnya ya lumayan gelap, dan kalau gue buat keluar jalan itu tuh ya masih sedikit teraba juga, Ngeraba-ngeraba, gitu. ya, Bukan oke. yang gelap total mati. Oke, Nggak oke. ada. Itu pas lagi dia menyisir rambutnya, udah jadi apalagi sih baru mau hilang gitu, udah tahu susah tidur kan. Oke. Udah yang mungkin udah dipantau ya, jadi orang jadi gelisah. Di situ gue liat megang samping gue ada guling, Oke. mau gue pegang. Pas ini kalau gue hitungannya ini logika gue untuk gitu, kalau disambit ini manusia lu akan kabur dari pintu. Oke. Kalau lu sambit lu terbang ke atas, udah fix aneh. Ini kondisi pintu ketutup nih. Ketutup. Tuh. Dan jarak antara si makhluk Makhluk dengan lu tidur nih Dekat. deket apa jauh. depan-depanan apa samping? samping agak serong dikit. Agak nyerong. Ya, karena pintu masuk di sini, nih hiasnya Tadi di pojokan lah ya. Oke. agak pojok sebelah, dekat pintu lah mau masuk. Nah itu tiba-tiba pas udah mau nggak mau dong tes dong buat logika kita bahwa nggak berpikiran positif lah gitu. Sambit terus masih sambit, terus dia terbangnya ke atas. Wih, Wah, anjir. solid tuh. Ke atas tuh. Terbang ke atas karena gue nembus sama dia terbang ke atas terus Wah, anjing. keloteng. Nggak, maksudnya si makhluk nih lu lihat solid gitu. Oh itu bener-bener terus langsung dia terbang ke atas. Dan itu gue tadinya itu pas mau sambit kan gue akhirnya jadi nggak tidur, jadi melek kan, jadi melek gini, tapi dia nggak tuh kalau lu melek belum tuh. tidur. Jadi Oke, ngeliatnya oke. sisi Belakang. pinggirnya dong. Oh, sisi Ya, belakang. jatuhnya ya Ngebelakangin Dia lu ngebelakangin lu. Belakangin gue. Oke. Gitu. Tapi dia mungkin lihat dari sisi sininya kali, tapi nggak berexpect juga tadi gue akan sambit Sambit. karena gue Belakang juga, udah kan? takutan juga itu kan. Oke. Ya kita berpikir aja tuh kalau bisa jadi sambit dia kabur, manusia berarti Iya. kan. Boleh sambut terbang ke atas, selesai deh hidup gue bilang di kamar. Bener pas sambut kita naik tuh terbang terus udah terus kabur gue keluar tuh. Balik tuh langsung menang diri kan, ngerokok deh. Ngerokok, menang diri. Wah, saya mau udah ngerokok nih. Jangan dicontoh ya guys. Senopati, Bang. Beda nih Senopati. Terus Diam-diam. ya tapi emang apalagi dong ketemu hal gitu ya udah tenang pikiran kan. Terus Iya, setelah Bang. dari kejadian itu Bang, Itu
pas esok ya jauh-jauh hari ya dari situ tuh mungkin dia ya hitungannya kayak ya balik ya suka apa cuman gondok aja gara-gara gue sambit daripada saat itu tuh gue main game di komputer di belakang gitu. Dan posisi komputer itu ada di ruang tamu. Oke. Dan selalu kalau misalkan nggak ada aktivitas ruang tamu gue minim cahaya gitu. Remang-remang. Remang-remang. Udah gitu, gue main waktu masih zamannya game itulah dot lagi CS di situ lagi booming. Main Anak tahun-tahun 98, warnet. 99 nih pasti tahu nih game Cabut warnet. CS nih ya. Dota dan sebagainya tuh ya biasanya. Masih pakai LAN dulu tuh. Iya. ya udah pas lagi main tuh tiba-tiba kok ini merindingnya cuman di satu sisi. Orang kalau merinding kan pasti Seluruh semuanya tubuh, iya, benar. lu akan merasakan merinding ini kok cuma setengah, cuman di side kiri gue doang gitu. Jadi kan ya ada apa kalau gue nengok belakang kalau misalnya iya bener males banget gitu. Iya bener. Akhirnya gue coba deh biar untuk lihat pantulan deh. Akhirnya si brightnessnya si komputer nih gue kurangin, nggak terlalu nyorot ke muka, gue kurangin dikit kan bayangan siluetnya kalau mah ada orang kelihatan kan. Nah, situ yang gue bisa lihat bayangannya tuh bayangan si bentuk orang yang dikit lah, tipis. Nggak ada orang Samar-samar ya? sama-sama di belakang. Duh, sudah udah deh, ini orang nih pasti. Kelihatan nggak? Ya, cewek apa cowok? Apa bentuknya? Apa dia? Pada saat yang gue liat pakai baju komputer, apa? gue cuma bisa lihat siluetnya aja. Gue gak bisa Siluetnya aja. nggak bayang. Akhirnya, udah deh, gue bilang ini nengok tuh ke kiri terus gak ada. Terus, ya apa kok di monitor ada siluetnya di Di belakang belakang lu ngeliat nggak ada. kayak gitu kan. Terus akhirnya coba terus hilang tuh. Pas dia nggak ada tuh si merinding gue setengah hilang. Terus dia pindah ke sebelah kanan, Merindingnya pindah ke kanan. ke kanan, ke sebelah kanan aja gitu. Kok kayak dia kayak feel indra gue tuh kayak ini kok jadi dia di posisi kanan belakang gue nih. Dan untungnya sebelah di gue nih ada si buat hiasan-hiasan kuno lah di situ kan ada kacanya. Oke. Kami coba ngelirik pakai side kanan gue kan mata. Ekor mata lah ya. Gila. Ini bayangan perempuan nunduk. Duduknya lagi kayak di samping lu persis gitu nunduk Jadi gitu. kasarannya gue di situ kayak ngeliat gue gini gitu. Dia tuh, aduh, gue berarti ngapain sih mau dalam hati gue sini. Terus udah pindah ke kiri ke kanan mau ngapain? Nah, akhirnya gue tiba-tiba di situ tuh takutan gue keluar ke jailan. Isengin aja kali ya. Oke deh, isengin terus isengin gue bukain ini website dewasa. Oke. Pada ngeliatin gue mending ngeliat beginian, gue enter tuh dua ngamuk seadanya. Di kan ini di ruang tamu gue udah ke kirinya tuh dapur. Dan di situ dia ngacak-ngacakin kayak si dandang terus habis itu Panci gitu ya. semua berantakan tuh jatuh. Tapi perempuan itu main gantung bisa Wah, lu kayak kucing lewat gitu. Wow. Gue kok marah, ngapain marah kan lu kan. Ya takut Iseng juga. kenapa dia marah. Katanya masih di bawah umur. Iya. Ini aneh banget. Pas gue buka sekarang gue kan ya kucing ada apa gitu. Ternyata dia yang berantakin tuh. Anjir. Gak logik lah. Kasarnya lu gantung bisa Jatuh ya. ngumpul ke tengah. Iya. Bangun Atai. tuh sisi rumah. Enggak, untungnya agak jauh jadi benar-benar Oke. kedap suara gitu kan yang ada. Mungkin Dengan- kalau ada siapa om gue apa nenek gue di ruang tamu itu dengar. Dengan Tapi kalau udah masuk kamar ya kedap suara. Anjing parah.
iseng juga. Iseng juga. Mungkin tadinya awalnya suka tapi karena wah anjir mesum nih jadi marah-marah dia. Karena kayak double zone dikerjain, satu disambit, kedua Oh awalnya Dan kemungkinan marah. mungkin masih makhluk yang sama Iya. nih, dia masih penasaran. Wah gila nih orang gitu. Karena biasanya gue nakutin, kok gue dikagetin sekarang kan. Awal disambit, Gokil kedua sih. di prank Eh, anjing. Wajar marah. Waduh, gue takutin kok dia marah. Lah, Tapi waktu lu tinggal di rumah nenek lu itu sekeluarga dong, tinggal di situ juga. Keluarga di situ ada oh ini nyokap, bukan bokap. apa kayak rumah yang pertama nih nggak singgah. Ini benar-benar Iya, tinggal di situ. bener-bener. Karena Dan di ini- situ kayak apa rumahnya deket lah untuk apa sekolah aktivitas sama banyak di sana. Oh gitu. Kayak pas itu yang rumah yang satu lagi tuh sebenarnya buat rumah singgah aja, rumah pribadi lah. Oke. Kalau ini. Tapi ketika yang di rumah Senopati ini bang, yang ngerasain hal kayak gitu, lu doang atau yang sisi rumah lain ada yang ngerasain juga atau gimana gitu? Nyokap sih Yuli itu, ya itu dia lagi mau naik ke atas nih jemur pakaian, Ah, ketemu tuh yang satu nyokap mau naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Wih, Tidur, ini sama-sama. kejadiannya jam berapa nih? Ini dengan maksudnya Tidur nih. nyokap Iya, lu jam ketemu nyokap lu 10-an gitu lah. bang? 10 pagi? Papa. Apa 10 malam? Dan model tangganya tangga yang muter. Oke. Nah, logikanya 10 pagi, 10 malam karena jemput pakaian nih. Enggak bang, kalau Malam ketemunya dia gitu. wujudnya orang lain oke lah. Iya Misalkan sih. lu ketemu lu, Enggak, masalahnya kan tangganya muter ya, ya. Iya. Yang kita tahu nih tangga muter zaman itu ya. Iya. Itu kan tangganya cukup buat satu orang doang. Iya, Kan? Nah, Iya. satu mau turun, satu mau naik tuh kan pasti begini dong. Minggir dong. Dan Face to face berarti itu, Bang. lucunya pas lu tanya, abis itu kan manggil kan gua udah teriak-teriak deh, gua kan Cak, apa sih mas? Itu mau naik terus ketemu itu apaan? Semua itu perempuan mau turun, terus sekarang ya udah mau turun dia naik kan? Nah, apa Cigan. itu konsepnya nggak kena ke anaknya dikejar. anjir. Lucu banget sih kalau emang wujudannya sama gitu. Lah, Jadi kayak gini. Bisa afro kan? Tapi beruntungnya nggak kejadian yang gimana-gimana karena kan ini kagetnya di tangga ya. Khawatir Iya, kan kaget, jatuh jatuh, ya. gitu loh. Oke, Beruntungnya nyokap juga berani berarti ya. Kita teriak-teriak betul pasti udah kayak kebakaran jenggot. Berarti cukup iseng juga ya pagi Iseng, kan iya. bang ya. Ini nggak pagi malam. Malam, jam 10 malam masalahnya. Karena kan kalau pagi aktivitas kan nyokap ada kerjaan gitu. Jadi pas makan malam itu ya udah naruh cucian udah selesai kering, Iya. kan jam sesekering itu naikin ke atas jemur. Beda. Kalau daerah daerah Jakarta kita ngejemur malam pasti kering. Karena hawa memang panas daerah sana. Tapi konyol sih. Ya turun. Ya gitu kan otomatis lo naik tangga yang itu kan pasti ngeliat ke atas kan. Iya, dan akhirnya bilang sama nyokap, itu tuh yang pernah ngerjain itu yang pernah ceritain malu. Wah anjir, iya. Bisa jadi. Tapi lu memang cerita. Jadi setelah kejadian-kejadian lu ditampakin saat itu, lu Iya. cerita sama nyokap. Cerita, tapi kan dibalik ya, gua sama nyokap kan kadang-kadang sedikit ngedenial dulu gitu. Oke, Kita pikir logika ya, dulu. Skeptis lah, nyata skeptis dulu lah. aja gitu. Kalau emang Nyokap nggak percaya tuh. nggak percaya pas dia buktikan ketemu gitu. Bener juga kata kamu. Iya. Ya sudah lah, itu mau diapain lagi? Tapi sejauh itu berapa lama lu tinggal di rumah nenek? Itu cukup lama, supaya Dari SMA sampai kurang lebih 25 lumayan lama ya. tahunan mas gitu. Lama. Berarti selama 25 tahun itu Mungkin abis itu udah capek kali ya, gangguin nggak ada. jadi kayak responnya ini orang ya, digangguin nggak ngefek nih kayaknya nih. Capek gua gitu. aja. Tapi hanya si Miss K ini aja nih ya. Nah, Yang lebih dominan sih Miss gitu. Oh berarti ada beberapa dong. Ada, saya itu ibaratnya ya dia punya turunan ya, jadi kayak bukan turunan. Jadi terus si kakek ini kan seniman nih, suka bikin patung. Salah satu tuh ada patung dia bikin tuh patung RI 1 oke. di rumah. Nah itu cukup Tahu lah ya guys, yang nggak usah kita perjelas nih RI 1 siapa nih yang pertama kali nih. RI 1 pertama kali Presiden pertama Indonesia Presiden tuh. pertama. Nah itu
apa ya hitungannya dibuat sama kakek gue ya cuma karena dia penggemar beratnya. Oke, basicnya Basicnya penggemar. emang fanatik dengan R1, akhirnya dibikin pating itu kan. Dan Ukurannya segimana nih? ukurannya gede sih itu, ada Atau tinggi orang kah? lebih sih dari lebih gede. semua ya tingginya tuh kayak bangsa kayak Berarti kalau 4 meteran ya, kurang lebih mungkin 3 meter 4 meter 3 meteran ya. 3 meteran ya. Karena ada belakangnya ada backgroundnya tuh ibaratnya ya tentang perperangan lah. Berarti seukuran patung-patung yang di Taman Makam Pahlawan. Iya. Berarti Ukuran lah. Kecilan dikit. Lebih kecil dikit, oke. Ya, segede itu. patungnya menggambarkan pengorbanan Seniman sampai banget jadi sih. Hmm. menceritakan Senang banget gitu sih ya. bisa Iya, bikin kayak patung gitu. segede gitu gitu ya. Ya udah kalau di situ tuh itu patung tuh kalau foto suka aneh. Hah? Kan Dulu ini patung ditaruhnya di mana, Cak? di depan di luar. Oh, di luar. Di luar jadi modelnya tuh lumayan tuh dia patungnya ada di side di pintu belakang lah jatuh ya mas. Oke. Situ. Ini di ini hook. Kalau ini pintu masuk, berarti patungnya sebelah sini. Oke. Pas yang belokan ke side yang arah ke sampingnya. Sampingnya. Oke. Nah udah di situ. Nah itu ke patung kotor, semua pintu tuh bisa diketorin, duduk muter tuh. Berasa tuh digedor. Gedor kayak orang Ngetok. panik. Apa lebih kayak dipukul-pukul? Wah, awalnya mikirnya tahu itu efek karena patung kotor itu pas kapan bang? Itu Ada efek kayak digedor pintu. karena nenek gue yang nyampein. Oh gitu. Gitu. Karena mungkin yang denger kayak gituan tuh nenek gue karena ya dia kalau sensitif orang buka pintu aja bangun dia pasti. Oke. Nah ini bisa kayak patung kotor dia apa-apa. Nah, pernah tuh gue tidur lagi bareng sama nenek gue di situ. Gue bangun, nenek gue bangun. Apaan tuh ya? Apa itu patung kotor? Ah nggak bener tuh bunyinya sampai kayak orang ngedobrak maring gitu. Jadi gue tungguin lagi nih minggu depan nggak dibersihin dulu nih. Tunggu, kita tidur nih. Terus besok malamnya gitu lagi. Anjir. Muter. Pas Itu kejadiannya jam berapa, Cak? Gedor kayak gitu. tuh roundan kadang jam 3, kadang jam 1 Digedornya udah lama bang. malam, wah. tengah malam. Digedornya lama dulu gitu apa? Enggak, dia Beberapa kan- detik. 2 detik kan tapi muter. Oh, jadi Ya, yang setiap- digedor nih semua setiap pintu. sisi luar. Ada pintu kaca ego kan masih pakai tralis kayu kan. Oke. Jadi di luar tuh kalau kita malam udah tutup tuh. Iya, daun jendela lah ya. Ya jadi dia duduk dia muter tuh sampai pintu ke belakang dapur. Anjir. Terus sekali gitu berapa lama tuh? Ya logikanya Udah, kalau udah, setiap udah, saat lumayan. per 2 detik nggak mungkin dong lo lari Iya. pisang ya kan. Iya, Cepet dan- banget dan larinya. Hitungannya kaca dari pintu A ke B itu bangsa kayak 3 detik lah. Iya. Dan jadi buat orang lari seperti itu lu pasti ketemu ngos-ngosan. Pasti. Iya. Pasti Pasti cepet banget tuh pas-pasan. larinya ya. Nah itu aku penasaran juga kan. Udah gue ya lawan skill juga gue begadang tuh pas lagi karena di weekend. Nah gue nggak tidur dulu lah. Apaan sih penasaran masa sampai segitu hebohnya gitu kan yang bantu motor. Mulai nih. Di motor tuh pas gue dengernya pas di pintu dapur belakang karena gue udah di ruang tamu. Langsung keluar dong, pasti kan dia akan balik lagi ke depan Iya, kan. benar. Ngetok yang pintu utama gue. Nah, pas gue buka jeder, gue tungguin nggak ada tapi angin lewat. Buset. Terus Anjir. oke. Ini posisi rumah pinggir jalan gede yang memang ramai Pinggir, lalu lintas. Gimana? Kalau sore itu sampai dari pagi sampai malam jam 9 jam 8-an tuh full Ada aktivitas lalu lalang mobil lah ya. tapi kalau udah jam 12 malam ya udah sepi jalan. Berarti bukan di jalan protokol lah istilahnya. Bukan Ya. masih ya karena
buat dipakai jalan potong biasanya. Jadi rame jalan banget ya. pintas. Rame. Oh, Ketika setelah dari kejadian itu bang, lu mengiyakan tuh, oh Ya. yang bener nih patung foto. ya akhirnya ya balik dengan kita coba deh kita bersihin akan terjadi lagi nggak hal itu, ternyata nggak ada, bener kayak Anjir. nenek juga bilang itu biasanya Tapi bisa ya, maksudnya itu nenek lu tiba-tiba ngomong bahwa paling patung kotor gitu ya. Itu alasan dapat ide dari mana gitu loh. Dapat info dari mana Dapat gitu info ya. dari mana gitu. sih dia ada kelebihan juga kali bisa paling akhirnya Bisa mungkin. atau enggak dari suaminya dia pas bikin Iya. ini ada Punya ikatan batin. ada ikatan, enggak bukan ikatan batin, apa ada yang gue masukin apa ngeliatin di patung itu gue juga paham gitu kan. Oh jadi kenapa patung itu begitu karena dimasukin sesuatu. Entah itu emang tinggal di situ, entah itu emang diisi di dalamnya, gue kurang tahu tuh. Karena si Kazizua kan yang bikin apa namanya patung itu menjadi kayak semi hidup lah padahal benda mati. Wah, Ngeri juga Fiction. sih. Berarti udah jadi kayak rahasia, bukan rahasia ya, kewajiban jadinya ya, untuk bersihin itu patung ya. Mungkin ya balik lagi ya sejarah si patung itu dibuat pas lagi emang zamannya lagi dari satu mau turun. Oh, Jadi perjuangan mau Siap. Berarti setelah dari kejadian itu udah nipain aja itu pak. main aja. berarti ada rutinitas dong ya. Setiap patung kotor bersihin. Gitu. Iya. Mau nggak mau ya daripada digedor ya. Berarti lu pernah nyaksiin nggak sih bahwa kan biasanya namanya pintu digedor tuh kan dari dalam kelihatan dong. Goyang apa gimana? Lu pernah nyaksiin itu Mas? Itu yang gue tungguin di ruang tamu itu. Itu benar lu ngelihat bahwa pintu itu kayak digedor orang gitu. Kayak Kayak kelihatan goyang gitu. kayak ibaratnya kalau lu lihat gempa ya. Oke. Gempa kan gitu kan pintu. Tapi konyolnya Caca ini disamperin. Iya. Kalau kita Mungkin- tarik selimut. Mungkin tadi bang, basicnya dia selalu pengen pikir logika dulu. Iya. Iya juga sih, cuman Iya. kalau jam 1 udah nggak pakai logika nih dok. Kita mikir 10 kali mau keluar rumah aja, walaupun Bener. itu rumah sendiri ya. Udah. Lihat setelah dari kejadian itu bang, ini rumah yang di Senopati ini ditempati lagi atau gimana? Udah akhirnya sejak nenek gue nggak ada ya dijual, dan patungnya juga dipindahin ke Blitar ya, dimasukin ke museum kan. Karena kan kalau enggak bawa tuh patung mau pindah ini udah butuh biaya besar karena butuh Oh iya, gede kan. narik Alat berat Oke, ya. alat berat berat. dan lain-lain. Akhirnya ditaruh di museum di Blitar. Nah untuk pindahin patung itu bang, itu kan karena basicnya kan ya tadi dibilang kan mungkin diisi sesuatu, apakah ada cara tertentu atau pindahinnya biasa aja gitu atau gimana? Upacara tertentu lah ya. Kalau pindah ini sih biasa ya, cuman dia kali minta jangan sampai kotor aja, cuman itu aja. Oke. Nggak lebih kayaknya. Soalnya nggak ada yang apa namanya, selain nggak kegiatan yang nggak kotor, apa patung kotor itu yang menjadi heboh, suasana rumah itu menjadi aneh, cuman di patung kotor aja. Selebihnya sih Anjir. Lebihnya rumah nyaman nih. mana ya paling ya itu aja si Miski aja kecaperan kali ya. Ada daya tarik sendiri dari Caca ini sebenarnya. Skip gokil sih, sampai ya mungkin ya ada sesuatu juga dari Bang Caca mungkin, jadi kayak makhluk-makhluk itu pengen berinteraksi bang. Bisa jadi, Iya. bisa jadi ganteng juga nih, bisa nih ditakutin. Dijailin. Iya. Di prank Balik balik. dijailin. Dan setelah dari rumah situ nih bang, ini kan lu selama tadi 25 tahun bang ya. Setelah rumah itu dijual dan lu pindah ke mana lagi? Pindah sekarang ya ke komplek gue yang jadi gue ada 2 rumah sebenarnya. Yang rumah yang di dulu yang gue sebelum gue cerita yang waktu SD itu yang rumah putih. Sekarang di rumah yang satu di rumah pendopo. Rumah pendopo ini letaknya di mana nih? Sama masih di komplek yang di Daung juga. Oh masih di Kedaung juga. Beda tempat lah. Beda tempat lah ya. Tempat. Malah kebalik yang tadi rumah yang kosong teman tempat singgah jadi kosong. Malah ngisinya di sini tadinya buat tempat ya santai-santai lah. Oh, ada orang yang apa cuma tamu ya di sini, akhirnya jadi rumah tinggal di sini. Di sinilah yang Bang, sekarang di sini. ini. Ya. Oke.
gitu. Wah, Setelah itu. dari kalau di rumah yang sini nih bang, Masih IPA, iya dari itu si Miske itu udah jauh-jauh karena di komplek yang sama ya. Komplek yang sama, balik lagi nih back to basic ya berarti ya. Jadi kayak waktu itu gue pernah tengah malam keluar kamar mau minum nonton TV, ntar nonton ada yang bagus kan nih, karena udah setengah kebangun. Gue paling susah kalau udah setengah bangun mau tidur Betul lagi. lagi, oke. Udah akhirnya dengerin film apa gue lupa ada waktu satu. Ya itu balik ke anak ayam lagi TV lelah Anjir. tinggi itu. Itu Waduh, lagi. asu. Iya. Ini aneh banget terus ini. Lu pikir, ini harus film komedi ketawa kan? Anjir. Gue sakit nih. Ya, gue berpikiran beraninya karena ya ini rumah gue juga nggak yang buat tempat yang jadi ritual apa-apa. Ya kenapa gue mesti takut? Mungkin gue ke tempat kosong apa-apa melakukan itu pasti gue takut. Asli. Ada Karena sendiri bukan harus berani ranah lah, gue, iya, iya. benar. Terus setelah jadi itu ada apa lagi? Ke rumah masuk lagi. Karena rumah lu banyak banget bang asli. Oh ada yang lucu tuh, sempet temen gue pengen minta apa nomor ya. Oke. Biasa Ini di posisinya di rumah yang mana nih? ini di rumah gue yang kosong, akhirnya dipakai karena tanya kan sama temen gue, pakai di rumah yang sini apa yang rumah yang putih. Oh yang pertama berarti. Pertama. Oke. Yang Rumah yang waktu SMP ya. SMP, iya. Oke. Sebelah enakan, terus dia coba dia bisa setengah melihat dunia lain lah di sini. Ini Indomie apa Indigo? Ya semakin Indigo. Indigo lah. udah coba aku minta nomor dong, ya mungkin dia udah coba tempat mana nggak pernah lulus, oke. mungkin tempat tuh bisa. Ini nomor telepon, nomor rumah, Nomor absen. Nomor buntut. Togel. input, oh Anjir. iya. Masih ada ya togel tuh ya. Hah? Emang bisa ya, gue juga ini nggak pernah lihat orang minta nomor gitu kan. Bisa ntar dia nyebutin bisa minta nomor, terus terlalu gue penasaran juga karena hal baru nih menurut gue. Temu orang kayak begini gitu kan, gue belum pernah masuk. Ya dia coba deh, lo pakai mana? Di sini kayak anak rumah lu yang kosong gitu deh. Udah terserah. Tengah saran dengan dia membawa ritual macam-macam medis, gue nemenin di situ. Apa aja tuh yang dibawa tuh? San. Gue juga kurang paham ya, kayak apa sih minyak-minyakan apa Emang 7 rupiah. ya boleh kayak gitu deh ya, untuk memanggil Sajen lah ya, kesajian. Dan dia tahu apa yang mesti didatengin sama dia, apa yang mesti dijak. Jadi ibaratnya dia bisa ngeblok, bisa ngejaga lah orang yang di situ supaya nggak masukan. Jadi guys, ya orang pintar lah jatuhnya. Iya. Bisa milih nih siapa yang mau masuk, siapa yang enggak. Yes. Jadi dari temen gue kan dateng tuh bawa ritualnya kan, terus naik ke atas. Sini aja nih bener ya udah mulai Lantai 2 nih ya. lantai 2 ke atas. Sekarang dia bilang ini kayak aura yang lebih kencengnya di lantai 2 itu. Nah, ya juga sih karena yang banyak interaktif orang di atas dibandingin di bawah. Bawah paling cuman kayak orang nyambit batu kerikil lah, tutup ke tembok kan bunyi tak biasa gitu. Oh, udah like dengan dia. Dan dia lucunya tuh gue baru tahu dia membawa satu orang untuk menjadi mediasi. Oke. Ada ibu orang lagi nih. Orang lagi Buat keseruannya buat Mediator. bertiga dia tuh bertiga, berempat sama gue lah itu kan. Tapi si mediator ini orang biasa. Maksudnya bukan yang punya bisa juga apa gimana gitu. Di situ posisinya nggak ada orang biasa, tapi mungkin ya auranya dia tuh bisa dibuka tutup sama orang pintar ini, jadi kayak menguasain ke dirinya dia. Gue bisa ngontrolnya kayak gitu mungkin gitu. Dan gue baru tahu tuh dunia gitu. Lucu juga ya, Unik nih. Udah deh, selalu deh mau ngapain gitu deh. Mulai tuh ritual gitu, sugen lah kami mediator itu kan. Set,
terus dia ngobrol, terus muka udah suruh, udah aneh nih ngomongnya gitu. Dia cara ada apa Pakai bahasa Indonesia tapi ya. penunggu yang masuk ke rumahnya itu. Enggak gini, bilangnya apa mbah deh orang. Ini bilang kita mau minta nomor buat itu. Dan lucu aja, gue baru sekali itu gue melihat kelogikan bahwa makhluk halus saja bisa berbicara yang benar gitu. Jadi cuma bilang lo mau minta nomor buat saya. Iya. Seorang ini nih. Si mbahnya itu. Oh, si mbahnya. Mbahnya itu. Karena kan dia mau apa sama saya, dia bilang. Saya mau minta nomor buat bisa menang si Roger inilah. Buat itu ya, iya. Udah, dia di situ dia ini tanya lagi, nanti kalau udah itu kamu buat apa? Buat kehidupan mah. Ini buat kehidupan, bener. Tapi kalau boleh ya kerja, kalau bener sih. Jawaban Simba itu begitu. Kalau itu kerja aja. Ngapain ke saya gitu tuh. Di situ nggak ketawa tapi nutup gitu. Bener, nggak salah. Yang salah nih orang. Berarti kayak nggak ada rekayasa ya. Tadi kan bertiga kan tujuannya emang buat nyari nomor itu. Iya. Ternyata impactnya dia kerja dan lucu aja. Makanya ini juga hal baru yang gue dengar ya, maksudnya ternyata makhluk itu aja bisa logik gitu. Bisa berpikir logik gitu. Kenapa lu minta nomor gue? Lu cek kerja aja yang bener gitu. Juga apa yang lu minta nomor lu juga dapat rezeki gitu. Iya kan biasanya kan yang kita tahu kan kalau misalkan orang-orang minta kayak gitu kan, oke, gua kasih, tapi lu kasih gua something. Ada mau nasihat, aduh. Makanya di situ kan baru kan dengan suasana begitu. Terus logik, tapi gue situ gak enaknya abis gue ketawa gini gue diliatin gitu. Ntar lu liatin. Iya deh, karena kan lucu kan. Kayak kerja gue ketawa. Bener juga. Si itu sempet ngeliat ke gue kan, kenapa kamu ketawa gitu. Enggak, bener bah, logik. Logik bener. Di situ gue takut jadi si makhluk yang masuk ke mediator ini ngomongnya lugas. Enggak, kadang kan suka terbata-bata atau suka sekenanya. Iya, ngomongnya itu enggak ya bawaan karakternya si kakek itu dengan lu berat anak tonasinya agak berat gitu. Beda kalau yang bawaan yang si aslinya nih orang suaranya agak kayak agak cempreng juga enggak, tapi istilahnya udah ngomong lah beda biasa gitu ya. Jadi lebih kayak orang tua berarti gitu. Dan patah-patah nggak logatnya si orang ini gitu. Oke. Karena gue ya melihat pernah yang gue berpikir positif mulu, akhirnya kan coba kita lihat deh negatifnya apa. Ternyata negatifnya positif juga, kita juga yang bikin. Jadi jauh-jauh untuk berusaha sampai ada mediator, entah udah. Iya, menghasilkan yang cerita. Kita pada itu dipaksa pada minta nomor sekian keluar tuh nomornya. Karena minta tolong gini. Untungnya nggak ada inilah, nggak ada tumbal apa terus itu. Yang udah. Jadi dia minta cuman itu aja. Kalau nggak salah buah-buahan apa gitu, pokoknya buah rokok sama apa gitu. Kurang paham tuh, akhirnya diajarin lah, ditaruh di yang dia mau itu ada di mana. Karena kan itu larik dari luar masuk ke dalam. Ini yang pernah dia lakuin lah kemudian sebelum yang di rumah lu kan berarti kan. Apa yang di rumah lu itu? Akhirnya dia mau akhirnya ngasih untuk setelah ngasih nasihat ternyata tetap ngasih ya. Ibaratnya kalau misal akhirnya nggak nembus juga itu sama nomornya, karena kan baliknya mesti kerja. Ternyata udah dikasih nomornya nggak tembus. Mungkin karena ini kan juga ya. Ya baik lagi mungkin emang disuruh kerja. Kasarannya ya emang belum dapat rezekinya kali yang belum dikasih. Nggak bisa dipaksain. Udah bener. Wah itu gokil sih. Nyata orang
belajar ilmu tuh bukan hanya untuk ini ya. Iya, ternyata Malah minta-minta kayak gitu aja. negatifnya kebanyakan Iya. kali. Gue kan merasa kayak apa sih dunia negatif Iya, ini? bener-bener. Tapi temen lu itu juga iseng kan sebenarnya kan. Iya. Berarti dia iseng coba minta nomor apa sebelumnya dia emang pernah banyak melakukan, makanya gue kayak apa sih penasaran apa yang lo lakuin gitu. Apa sih yang suasananya menjadi apa itu kan gue belum Iya. pernah ngerasain. Biasanya kan apa ya, gue dibikin takut gitu Iya. kan. Terus akhirnya pas dia coba gitu, ibaratnya gue masuk side ke negatifnya lah dengan ada pawangnya gitu. Masuk situ gue lihat gitu ternyata positif juga. Ujung-ujungnya diajarin. Tapi makhluk yang masuk ini makhluk yang memang asli ke nunggu rumah lu itu atau memang diambil dari luar rumah lu? Ambil dari ading dari dia masuk dari rumah gue sebentar, itu yang ngomong yang itu. Yang kedua mungkin dia tarik dari luar untuk masuk, akhirnya memberikan. Oh jadi dua makhluk berbeda nih ya. Oke. Tapi Oke. yang jadi pertanyaan gue di sini Bang, kenapa dia memilih rumah lu? Mungkin kosong kali ya, udah lama nggak ditempatin. Terus itu dia udah ngecek dulu kali ke dalamnya banyak dengan dia punya pelajaran. Kemampuan lah. Oke. Nah di sini kayaknya tempat yang mendukung gitu. Ya udah Dengan terserah. ekspektasinya mungkin wah pasti tembus nih. Iya. Anjir, Ternyata zong. ternyata dinasihatin dong. Gila sih pengalaman Itu betul-betul. Dan nggak lama dari situ yang dibawa interaksinya makin kuat, makin nyambit batunya tuh kayak nyambit pertama ini cuma satu tuh, kerikil satu ke tembok tak. Mulai si nomor ini dikasih mungkin makin Bukan orang dikasih, luar ya, ya. diambil ke dalam makin nggak suka kali di bawah penunggu itu. penunggu aslinya nih. Penunggu aslinya akhirnya dia marah tuh, kayak raukan batu diambil sama dia tuh banyak dilempar ke tembok dan wah. Anjir. Dan itu kan mestinya apa di tempat si batu-batuan itu berantakan. Ini Nggak ada. nggak ada, lu pernah Dan- sini tuh ternyata bersih. bersih. Biasa kan jatuh kubin terus jatuh Iya. Bukan itu daripada yang di rumah kedua berantakin dapur. Nah itu dia tuh bingung. Nggak, tapi emang karena impactnya awalnya dikasih apa yang dia mau, Iya. jadi yang lainnya wah anjir lu gila. Kayak datengin orang nggak diundang lah, Iya. masuk. Karena awalnya pernah dealing kan. Ya. Pernah dealing. Mungkin dengan pemilik baru bisa menerima. Kalau pemilik baru ngedatengin tamu bahkan tamu Tambah yang nggak dalam tanda diundang. kutip nih gitu. Apalagi yang diundang ece-ece banget tadi. Yang punya rumah gedean lah undangnya begini. Kalau mereka tembus lagi. Dan itu lanjut pun kan selesai udah mediasi dikeluarin kan. Gitu. Mungkin ya itu kayak nih bilang tuh yang di bawah nggak terima, dia tetap ngejar untuk masuk. Dasarannya ngapain? Marah ya. Marah ibaratnya. gitu. Dan itu akhirnya gue selesai itu jam 4-an, gue akhirnya udah ngantuk, gue pulang. Gue tinggal kalian Mulai dari jam berapa sih, Cek? jam ya tiba sih jam 2-an itu kan. Oh, nggak lama ya? Nggak Iya, lama. nggak lama ya. Tapi kan dengan suasana mencekam itu lumayan menenggak menguras waktu. Iya. Anjir sih gila Di gila. situ udah mulai akhirnya gue tinggal karena udah dikeluarin masuk lagi Gak udah. udah pokoknya nggak Rumahnya beda-beda terus gitu. Apa yang itu lagi? katanya sih ada beberapa yang masuk ke dia karena yang di dalam rumah penunggu di rumah gue tuh nggak senang karena lo ngambil dari luar masuk, jadi kasarnya kayak Nggak gue gitu. Iya. mungkin. kayak bisa jadi situ atau enggak kurang apa gitu kan, ya itu kan yang ngomong tadi atau enggak itu malah ditanya apain kamu nyari apa cuman gitu. Jadi sekiranya berarti yang ada di rumah lu tuh sebenarnya yang positif. Positif, Jadi makanya dia marah ini pakai buat negatif. bener anjir. Ya. Gila. Di situ selesai ya itu azan subuh deh, azan subuh berhenti baru keluar Beres aja. keluar masuk
Lemes Gila, banget mediator. marah tuh. Sial banget. Capek itu, kasihan banget itu Hitungannya mediatornya sial ya. sih Iya. bang. Lemes Udah sih lo. capek. Udah bekasih modal. Dan yang ngeluarin juga capek dulu. Capek gue ngeluarin itu masuk lagi kok. Ya resiko. Anjir. Katanya capeknya gue. Capek tau kan kamu. Ingus sih. Itu pengalaman pertama ya lu yang bisa tahu ada kayak masuk begitu ya. dunia begituan nih karena awal-awalnya kan positive thinking mulu diliatin Iya. dengan yang negatifnya ada loh Iya. sebenarnya. Terus akhirnya temen gue masuk ke dunia ada negatif ya gue bisa masuk situ dijagain. Kata oh gini loh dunia negatif. Kata nggak semua yang menimbul itu berbau negatif, kadang ada ngeluarin perkataan positif juga gitu. Benar. Jadi nggak semua makhluk tak kasat mata itu tidak baik, guys. Nggak selalu negatif, ada yang Nggak positif. selalu negatif. Anda Gitu. kena prank ya. Sedih banget aja. Tapi nih ya, kalau dari keseluruhan cerita nih ya, gua amazed gini. Lu tuh berani gitu ya, diliatin, lu masih bisa nyambit digedor-gedor, lu masih bisa datengin gitu kan. Lu pernah gak sih punya pengalaman yang lu takut gitu loh, lu takut, lu nggak berani, mungkin either itu di rumah atau di luar rumah gitu mungkin. Oh di luar rumah iya gue pasti takut. Kayak pernah gue nginep gitu di satu penginapan gitu. Kalau gue takut gue gak bisa ngapain karena gue gak tahu apa yang gue lakuin ini mengganggu nggak kayak gitu. Lu nggak tahu lawan mainnya nih ya. Gue gak tahu lawan mainnya. Satu kedua ini bukan tempat gue dan gue main setempat orang. Ya sampai kasarannya lu bawa temen tapi temennya ini lu gak suka kayak gitu kan. Oke. Kita juga gak ngerti kan kalau ngomong arah gaib ke sana. Jadi sebenarnya sama aja kayak dunia manusia juga. Hitungannya ada yang positif ada yang negatif. Gitu ya. Gitu. Dan di saat lu takut gitu, lu Ya di berusaha aja untuk ngilangin ketakutan aja. Sebenarnya habis itu baru mikirnya pas masuk kamar gitu gua ngapain ya? lupa ingatan gitu ya. Ya, Gitu ya. kayak setengah sadar nggak sadar. Wah, Gila sih gila. jelas itu. Tapi awalnya sih pasti baru muncul tuh namanya manusia pasti ada. Kaget, Kaget, kaget. Tapi ya kagetnya itu tiba-tiba ya itu nyamperin gini-gini udah balik ke positifnya. Pas kita renungin gitu lu ngapain juga ya. Jadi telat gitu aneh. Oke ini kata tak ada lagi nggak di cerita lu di mana gitu? Ya salah. Oh ini satu lagi di rumah yang putih gue tuh pernah di renovasi kecil kan di bagian bawahnya tuh. Nah di situ tuh ada tukang. Kalau tukang kan kalau biasa nggak diawasin, terkadang dia duduk di tempat yang nggak mesti duduk lah, gitu kayak di sofa apa di mana. Nah ini mungkin dia lagi capek apa, dia istirahat tuh di sofa untuk tiduran bentar. Ini tiduran terus tiba-tiba dibisikin dia. Anjir. Siang nih berarti nih ya. Iya posisi. Siang. Ya, bukan dibisikin nih, lebih intinya tuh tiup tapi bener-bener di kuping lu di dalam tuh. Kayak kenceng gitu. Kayak deket lah itu yang diop gitu. Terus kan lawan tukang kan pasti lebih berani kan. Pasti terus tidur lagi tuh, bisikin lagi di kuping dari sebelahnya. Anjir. Disuruh bangun. Ngibrit deh ke rumah gue yang Tapi sekarang. kayak orang ya berbisik kan maksudnya nggak keras kan gitu kayak cuma bangun. Iya kayak orang. Iya, tapi kan kalau lagi tidurnya gitu kan. Iya, kaget sih. Kenalan Iya. situasi gue ada siapa. Dan itu posisi dia sendiri ya. Dia posisi berdua, temennya ada di bagian ini belakangnya. Ini bikin capek nih, istirahat bentar. Duduk tuh di sofa. Iya. Ini menunggu rumah gue kurang suka kan. Anjir. Tiup nggak bergerak, harus tidur lagi. Isik Epic. bangun. Terus tua kabur. Kabur ke rumah gue, bilang ke
apa nyokap saya, bu itu rumah ada penunggunya gitu. Kenapa emang? Terus pas gue pulang, nyokap nyampein kan, itu tuh orang yang digodain. Kayaknya kalau misalnya kan dia nggak macam-macam, kayaknya nggak apa-apa deh. Mau belum sih, coba deh mau besok mau tanyain. Banyak. Kemarin itu bisa diganggu bagaimana? Iya bu, saya duduk di sofa. Oh ya bener, anak saya bilang kalau kamu aneh-aneh, kamu Mungkin digangguin. nggak boleh bu di sofa. Ya kalau boleh duduk aja lagi gitu. Bukan nggak boleh, tapi kalau mau ya coba aja lagi. Diperingatkan nama yang penunggunya dong. Iya, bukannya kita ngebatasin dia mesti duduk. Ya kita ibaratnya namanya sofa kan, kalau didudukin orang lagi bekerja kan Kotor ya, badan. pasti. Kita pun sendiri juga hitungannya baju apa juga kita ganti juga. Bener. Bukan sih mengucilkan ya, cuman kan memang ada toksinya nih orang kerja. Nah ini kan menurut gue ngeliat ya bukan kayak orang biasa. Makanya suruh bangun nama ditiup. Tapi yang satunya lagi, tukang satunya lagi nggak diapa-apain tuh. Enggak, karena dia nggak membuat ini soalnya mandor ya. Oh, Kayak jadi dia agak sedikit mungkin ya dilihatnya dari side posisi itu ya arogan kali ya, yang bukan tempat lo mau duduk seenak lo. Kayak izin lah ya, Heeh. langsung gas aja ya, ditegur. wah gila sih. Tapi dia tetap bekerja tuh after ya kejadian itu, besokannya sampai pekerjaannya selesai dia masih tetap kerja. Tapi ya akhirnya ya duduk pada tempatnya aja. Lebih mawas diri. Lebih mawas diri. Ya kayak duduk di tangga. Dan nggak pernah ada kejadian gimana lagi itu ya. Sebenarnya pas itu ya, akhirnya si pekerja itu bilang, iya bu bener juga, saya yang Salah gitu. kurang tahu situasi nih. Anjing. Gila sih itu. Ya mungkin cukup sekian nih cerita Bang Caca, buset epic banget sih. Fiksi itu full mistis story itu dari Iya. SMP loh. Soalnya apa yang dialamin itu diuji dulu. Betul. Secara logika ternyata nggak terima dong dari logika akal. gue. Dan mungkin cukup sekian episode dengan Bang Caca. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau emang banyak komennya nih, mungkin Bang Caca bakal cerita lagi nih. Masih banyak mulai ceritanya nih kayaknya nih. Ya cukup sekian, berkicot pamit. Bye. Bye.